Salam Efrata Devotion. Saya mau cerita sedikit ya. Sewaktu saya ke Golgota di Yerusalem, saya menemukan di situ tempat Yesus disalibkan, mayat Yesus dibaringkan, dan makam Yesus. Dibangun di situ gereja yang sangat besar. Itu menjadi tempat perkunjungan yang sangat ramai bagi para wisatawan. Tapi begini, di daerah situ pun saya mendengar banyak orang yang bukan Kristen. Ada agama Yahudi tentunya, tapi ada juga Islam. Dan kita tahu perbedaan mencolok antara Kristen, Yahudi, dan juga Islam. Yaitu Yahudi dan Islam, mereka tidak percaya kebangkitan Yesus. Apakah Anda percaya akan kebangkitan Yesus? Saya mau tunjukkan satu bagian ayat di mana kebangkitan Yesus ini ditutupi. Judul perikopnya aja serem banget gitu ya. Dusta mahkamah agama. Coba dengar Matius 28 ayat 11-15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, wajar saja masih banyak orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus. Agama mereka Yahudi, menjalankan Taurat Tuhan, tapi tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan yang bangkit. Saya melihat sendiri banyak tempat-tempat yang faktual seperti yang disampaikan dalam Alkitab kita, perihal sejarah tentang hadirnya Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Iman pada kebangkitan Yesus ini sangat urgent ya, sangat penting sekali. Ini menentukan kepastian dan kebenaran iman. Makanya Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kebangkitan orang mati adalah pengharapan kita semua. Untuk apa hidup di dunia dengan gelimang harta tapi kehilangan keselamatan, tidak mengalami kebangkitan hidup, ya kan? Untuk apa susah-susah di dunia tapi tidak memiliki pengharapan akan kebangkitan sesudah kematian? Hanya Kristus yang tunjukkan dan buktikan bahwa ada kebangkitan dan hidup. Kita mau percaya yang mana? Iman kita kualitasnya sejauh mana? Iman kita terhadap kebangkitan Yesus bukan iman yang ikut-ikutan, bukan iman yang hanya mengatakan yang penting percaya saja. Saya mau katakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah fakta sejarah dan bisa dibuktikan. Pertama, Yesus memang mati dan dia bangkit. Banyak saksi dan tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan. Di luar Alkitab sendiri, fakta sejarah yang lain juga mengatakan bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Salah satunya Flavius Josephus, sejarawan besar Ibrani Romawi. Yang kedua, tempat-tempat di mana peristiwa Yesus itu pernah eksis ada ditemukan bahkan menjadi tempat-tempat orang berziarah. Makam Yesus yang kosong menjadi bukti kebangkitannya dan itu juga dapat kita temukan. Ketiga, murid-murid yang menyaksikan kematian dan kebangkitan Yesus menuliskannya, juga memberitakannya, bahkan tidak takut disiksa, tidak takut mati untuk memberitahukannya. Siapa yang rela mati kalau bukan kebenaran yang sejati? Justru karena kebenaran inilah banyak orang Kristen rela mati terus memberitakan kabar kuasa kebangkitan Yesus ini. Keempat, hadirnya gereja-gereja dan umat dari berbagai suku dan bangsa memuji dan menyembah Tuhan Yesus, mengakui kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sehingga iman inilah yang terus menguatkan orang-orang untuk terus hidup dalam kebenaran. Filipi 3 ayat 10-11 katakan, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Percayalah kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit demi dosa dan maut. Kalau kita percaya, maka kita juga akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau datang ke dunia, bahkan menjadi sama seperti kami manusia, merasakan, mengalami kelemahan, bahkan mengalami penderitaan untuk menanggung dosa kami. Engkau mati untuk menanggung dosa kami, tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau bangkit dan hidup, dan Engkau menunjukkan, membuktikan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dan hidup. Dan dengan cara ini kami manusia yang berdosa bisa diampuni jika kami percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit. Bagi kami
yang percaya pada Yesus, kami juga percaya kami akan mengalami kebangkitan dan hidup. Ini iman, ini pengharapan kami. Biarlah Tuhan yang bagi kami yang mengikuti devotion ini, kami juga menaruh iman dan kami semua mengalami kepastian keselamatan, mengalami kebangkitan dan hidup. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.